Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM G0025125. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi di blok 1.2. Nah, saya ini berasal dari kelompok A10. Oke, next. Nah, yang pertama ini ada laporan pertama, yaitu Tok Dalang, umur 65 tahun. Dia datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Nah, dokter ini mengatakan bahwa terdapat ada gangguan pada struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, aku di sini disuruh menjelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Oke. Yang pertama, saya akan membahasnya, yaitu struktur vertebra. Nah, di sini ada yang pertama ada cervical vertebra. Nah, dia tuh memiliki 7 ruas rear, dan dia tuh terletak di dari dasar tengkorak sampai bahu. Bisa kita lihat di sini. Nah, nama ruasnya dia tuh ada C1 sampai C7. Nah, dia memiliki ciri khas, yaitu dia berukuran kecil. Nah, dia tuh ada lubang tambahan di prosesus transversus untuk lewatnya pembuluh darah vertebral. Nah, dan C1 atau atlas ini berfungsi untuk menyangga kepala. Dan C2 atau aksis ini punya tonjolan atau den aksis, dia untuk memutar kepala. Nah, dia ini berfungsi untuk menyokong dan menggerakkan kepala dan melindungi medula spinalis di bagian atas. Nah, cervical ini sangat fleksibel ya, karena dia tuh bisa yang bikin kita bisa nunduk, nengok, dan muterin kepala kita. Oke, yang kedua ini ada thoracic. Thoracic ini kita bisa lihat di sini. Dia tuh memiliki 12 ruas punggung dada. Nah, dia tuh terletak di tengah punggung. Nama ruasnya itu ada T1 sampai T12. Nah, dia memiliki ciri khas, tiap ruas punya facet atau menempel tulang rusuk. Nah, dia tuh badannya agak tinggi dan melengkung alami ke belakang. Ini. Nah, dia berfungsi untuk menyokong tulang rusuk dan membentuk sangkar dada dan melindungi organ vital seperti paru dan jantung. Nah, bayangin aja thoracic ini tuh kayak penyangga utama dada, makanya kenapa di bagian ini tuh kita memiliki gerak yang terbatas, tetapi kita tuh kuat. Oke. Terus yang ketiga ini ada lumbar. Ini lumbar ya guys di sini. Oke. Lumbar vertebra ini memiliki 5 ruas atau punggung bawah, dan letaknya ini di antara thoracic dan sacrum. Dia nama ruasnya ada L1 sampai L5. Kita bisa lihat di sini, sangat sudah jelas. Dia memiliki badan yang paling besar dan tebal, dan dia tuh tidak punya tempat nempel rusuk. Nah, dia tuh sering menjadi sumber nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, dia memiliki fungsi untuk menopang berat tubuh, memberi fleksibilitas, membungkuk, dan memutar pinggang. Disinilah pusat beban tubuh kita itu ya emang di sini pusat beban tubuh kita. Jadi kayak kalau kita tuh salah posisi duduk atau angkat beban, ini bisa menyebabkan nyeri yang berlebihan seperti itu. Nah, yang keempat ini ada sacral vertebra. Ini dia tuh memiliki 5 segmen menyatu atau disebut dengan sacrum. Nah, dia tuh memiliki nama ruas S1 sampai S5. Dia tuh ciri khasnya menyatu jadi satu tulang besar berbentuk segitiga. Seperti ini kita bisa melihatnya ya di sini. Seperti ini.
Nah, dia tuh ada juga menghubungkan tulang belakang dengan panggul atau os coxae. Nah, dia ada juga lubang-lubang kecil foramina sacralia untuk keluarnya saraf sakral. Fungsinya ini menyalurkan berat tubuh ke tungkai bawah dan menghubungkan tulang belakang dengan pelvis. Oke, yang kelima itu ada coccygeal vertebrae. Ini yang terakhir. Bisa kita lihat nih. Nama ruasnya itu ada CO1 sampai CO4, nih kita bisa lihat ya. Nah, dia tuh memiliki ciri khas, dia sangat kecil, karena ini kita bisa lihat juga dia bentuknya sangat kecil sekali. Dia tuh sisa dari evolusi tulang ekor. Nah, dia tuh menyatu jadi satu tulang pendek di ujung bawah sakrum. Nah, dia berfungsi untuk tempat melekatnya otot dasar panggul. Nah, dia tuh yang menopang posisi duduk dan keseimbangan sedikit seperti itu. Oke, selesai. Next. Nah, struktur penunjangnya. Nah, ini yang pertama ada nukleus pulposus di panah. Nih, kalian bisa lihat. Di mana diarahkan ke tengah cakram intervertebralis. Nah, ini berfungsi untuk bantalan utama dan penyerap beban antar vertebra. Yang kedua ada ligamentum longitudinal anterius. Nah, panah dari kiri atas mengarah ke sisi depan tulang vertebra. Nah, jadi posisinya ini di bagian belakang anterior depan. Posisinya di bagian paling depan anterior dari korpus vertebra. Nah, dia itu sejajar vertikal. Nah, fungsinya itu untuk mencegah tulang belakang melengkung terlalu ke belakang atau bisa disebut dengan hiperekstensi. Oke. Nah, yang ketiga ada ligamentum longitudinal posterius. Oke. Nah, panahnya ini mengarah ke sisi belakang korpus vertebra dalam kanal spinal. Kita bisa lihat di sini di gambar. Nah, posisi ligamen ini tepatnya di depan medula spinalis. Nah, fungsinya ini mencegah fleksi yang berlebihan atau membungkuk ke depan. Nah, yang tadi yang pertama itu dia agar tidak terlalu ke belakang. Nah, kalau ini bisa aja membungkuknya itu ke depan. Itu. Nah, terus kita lanjut ke 4, ada ligamentum flavum. Nah, dia tuh panah ke arah ruang antar lamina vertebra belakang. Tempatnya ini lebih posterior lagi dibanding ligamentum longitudinal posterius. Nah, fungsinya ini untuk menjaga elastisitasnya tulang belakang saat berdiri kembali tegak setelah membungkuk. Jadi dia tuh menjaga elastisitas tulang belakang saat kita tuh berdiri agar bisa kita kembali tegak pada saat kita setelah membungkuk. Oke. Yang kelima ada articulatio atau facet joint. Nah, panah di kanan tengah mengarah ke titik permukaan dua tonjolan processus articularis superior dan inferior. Nah, fungsinya ini memberikan sedikit gerakan antar vertebra tapi menjaga stabilitas. Seperti itu. Oke, next ke laporan kedua. Nah, laporan kedua ini ada seorang anak bernama Dudung, dia berumur 9 tahun. Nah, dia tuh datang ke IGD pada saat setelah dia jatuh dari pohon mangga. Nah, dia tuh jatuhnya di posisi miring ke kiri. Nah, saat dia mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Nah, dokter ini mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Oke, jadi teman-teman kita akan membahas plexus brachialis, jaringan saraf yang paling penting banget karena semua gerak dan sensasi di bahu, lengan sampai jari semuanya dikontrol dari sini. Oke, next. Benar. Oke, ini kita bisa ngelihat dari sini. Yang pertama ada akar atau rods. Nah, dari sisi kanan gambar dari tulang belakang servikal ke bawah, asalnya dari C5 sampai T1 dan kadang ada sedikit kontribusi di C4 yang bernama phrenic contribution. Oke. Ada trunks atau batang utama
Nah dia tuh bisa jadi gabungan rods, tadi akan gabung jadi 3 batang besar. Nah dia tuh ada superior, dia ada C5 sampai C6, dan ada middle C7, dan inferior C8 sampai T1. Nah jadi 5 kabel kecil itu nyatu jadi 3 batang gede. Ibaratnya kayak kabel listrik itu disatukan dulu sebelum nyalur ke rumah, seperti itu. Terus yang ketiga ada divisions, kita bisa lihat di sini, atau cabang. Subtrunk itu terbagi menjadi 2, ada anterior A untuk otot-otot bagian depan atau flexor, ada posterior P untuk otot bagian belakang atau extensor. Nah yang keempat ini ada chords. Nah bagian inilah yang memulai agak rumit tapi gampang sih. Nah dia tuh dinamain chords karena posisinya itu mengelilingi axillary artery, yang dia tuh dipecah ada 3, ada lateral chords, dia tuh gabungan dari anterior division, superior, dan medial trunk. Nah yang kedua ada posterior chord, dia tuh gabungan semua dari posterior divisions. Nah yang ketiga ada medial chord, nah lanjutan dari anterior division inferior trunk. Yang kelima ini ada branches, kita bisa lihat di sini. Dari 3 chord ini keluar saraf-saraf yang besar yang bisa kita kenal banget. Nah dia tuh ada musculocutaneous nerve, dia tuh otot lengan bagian depan atau bicep brachialis. Ada axillary nerve, dia tuh di bahu. Ada radial nerve, otot extensor lengan dan tangan. Dan ada median nerve, kita bisa lihat ada median nerve ini pergelangan dan jari tengah atau telunjuk. Ada ulnar nerve, ini dia tuh sisi kelingking tangan atau otot halus tangan. Nah ada bahan saraf kecil penting dan cabang lain dari keluar di bagian atas. Ada dorsal scapular nerve, dia tuh otot punggung atas. Ada suprascapular nerve, dia tuh otot bahu atas. Dan ada long thoracic nerve, dia tuh otot serratus anterior. Nah kalau long thoracic nerve rusak, scapulanya bisa winging atau menonjol kayak saya pas waktu tangan diangkat. Nah kesimpulannya, jadi singkatnya ini plexus brachialis ini itu kayak jaringan listrik bagian besar C5 dan T1 ini bisa nyuplai seluruh kekuatan dan sensasi di bahu sampai jari. Dan harus diingat ini urutannya ada rods, trunks, divisions, chords, branches. Nah itu kuncinya. Oke, next. Sorry, kita tunggu. Oke, di sini ada laporan 3. Laporan 3 ini ada Minho, dia berumur 33 tahun, dia itu seorang atlet lari cepat, sprint. Pada suatu hari dia tuh sedang berlatih. Nah Minho ini mengalami nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Oke, jadi kita disuruh menjelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi oska, musculi, dan inervasi. Nah ini gambarnya agak buram ya. Oke, tapi lumayan jelas lah. Oke, yang pertama ini kita akan membahas dari paling atas ke bawah. Nah yang hijau ini hijau-hijau ini tuh dia pectineus atau otot paling atas dekat panggul. Nah dia tuh fungsinya untuk fleksi atau angkat paha ke depan dan adduksi gerak paha ke dalam. Nah dia disarafi oleh nervus femoralis dan obturatorius. Dia tuh unik karena dia tuh mempunyai 2 saraf seperti itu. Dan yang kedua ini ada adductor brevis, ini dia tuh berwarna biru agak keunguan sih kalau di sini saya
ingat yang sudah saya baca semalam. Nah, dia tuh terletak di bagian bawah pectineus. Dia itu berfungsi atau bertugas untuk menarik paha ke arah tengah tubuh. Nah, dia tuh dapat cabang saraf dari obturator nerve atau anterior dan posterior branch. Nah, ada juga adductor longus. Dia tuh berwarna ungu. Nggak keunguan ya ini. Nah, dia tuh otot panjang yang paling superficial atau paling depan di bagian medial, dan dia tuh mempunyai peran penting waktu kita jalan, lari, dan mengiring bola, karena dia tuh membantu menstabilisasi panggul. Nah, dia tuh dipersarafi oleh cabang anterior dari obturator nerve. Nah, dia ada lagi adductor magnus. Nah, dia ini berwarna ungu tapi agak kebiruan juga. Sorry, ini masih ngeblur ya ternyata. Oke, tetap aja kita bahas. Nah, dia tuh otot terbesar di kelompok ini. Nah, dia tuh terbagi menjadi dua bagian. Ada adductor portion, dia tuh aduksi dan rotasi paha. Ada hamstring portion, dia tuh ekstensi panggul. Bagian adductor disarafi oleh nervus obturatorius, sedangkan hamstring portion itu disarafi oleh nervus ischiadicus. Nah, itu dia tuh saraf besar di belakang paha. Nah, artinya otot ini tuh menghubungkan sisi medial dan posterior thigh. Oke. Nah, ini yang merah ada gracilis, otot panjang dan tipis di bagian paling medial. Nah, dia tuh fungsinya untuk membantu adduksi paha dan fleksi lutut. Dia tuh disarafi oleh nervus obturatorius. Nah, kalau kita raba di bagian paha dalam waktu kita berdiri tegak, yang kita rasain itu permukaan di otot gracilis. Oke. Nah, saraf utama itu ada nervus obturatorius. Nah, sekarang kita lihat bagian kanan atas gambar. Sorry, kepencet. Di kanan ini agak emang ngeblur ya. Dia tuh ada obturator nerve. Dia tuh bercabang jadi dua, ada anterior branch, ada posterior branch. Nah, dia tuh yang anterior branch itu dia adductor longus, brevis, dan gracilis. Sedangkan posterior dia ke adductor magnus dan obturator externus. Nah, saraf ini keluar dari rongga pelvis lewat obturator foramen, lalu menyebar di antara otot-otot medial. Jadi obturator nerve ini kayak kabel listrik. Kita ibaratin kabel listrik lagi ya. Dia tuh kayak kabel listrik utama yang menyalurkan sinyal di bagian semua otot adduktor, di bagian paha bagian dalam. Nah, yang keempat ini ada adduktor hiatus. Dia tuh sebenarnya nggak ada di panah ini, cuman dia tuh di bagian bawah otot adduktor magnus. Nah, ada lubang kecil yang disebut adduktor hiatus ini. Nah, tempat lewatnya itu femoral, arteri, dan vein dari depan ke belakang paha menuju lutut. Ini penting banget secara klinis karena dia tuh jadi jalur transisi pembuluh darah menuju tungkai bawah. Oke, jadi kaitannya dengan kasus Minho ini tadi, atlet sprinter yang mengalami nyeri di paha kanan bagian atas. Kalau dilihat dari anatominya ini, gerakan sprint itu melibatkan kontraksi kuat otot rectus femoris depan paha dan adduktor longus itu medial paha secara bersamaan. Nah, saat berseklerasi, otot adduktor longus dan pectineus ini menahan gaya rotasi dan adduksi yang tinggi. Nah, akibatnya ini peregangan yang berlebihan pada adduktor longus atau brevis bisa menimbulkan strain atau robekan kecil. Itulah sebabnya cedera sprint sering muncul di regiofemoralis medial, tepatnya area yang kita lihat di gambar ini. Nah, jadi pada kasus Minho inilah nyeri pada bagian depan dalam kemungkinan besar akibat peregangan otot rectus femoris atau kompartemen anterior dan adduktor longus, kompartemen medial yang berlebihan. Oke, jadi sekian saya sudah menjelaskan. Oke, sekian saya jelaskan penjelasan laporan anatomi di blok 1.2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.